Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nabrah Novita dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah Islam Nusantara, yaitu pendapat tentang teori penyebaran Islam Nusantara. Yang pertama, teori India atau teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Pisnepa, Snodgrass, Marquette, dan Fatimi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam pertama kali datang ke Indonesia berasal dari anak benua India sekitar abad ke-13. Pisnepa mengajukan bukti adanya persamaan mazhab Syafi'i antara anak benua dengan Indonesia. Orang-orang mazhab Syafi'i berimigrasi dan menetap di Gujarat dan Malabar, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Jadi ia berpendapat bahwa Islamisasi di Nusantara dilakukan oleh orang Arab, tetapi bukan dengan langsung dari Arab, melainkan dari India, dari Gujarat dan Malabar. Snodgrass berpendapat bahwa Islam mempunyai pengaruh yang kuat di kota-kota India Selatan. Banyak Muslim Dhaka di sana. Mereka inilah yang pertama kali menyebarkan Islam ke Kepulauan Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Arab. Ia berpendapat bahwa Islam Nusantara berasal dari India, karena sudah lama terjalin hubungan perdagangan antara Indonesia dengan India dan adanya inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Nusantara, yaitu di Sumatera, mengindikasikan adanya hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Snodgrass menyebutkan bahwa Sumatera Utara, yaitu mengenai Pasai dalam kisah perjalanan Ibnu Battuta, musafir Maroko yang singgah di daerah pada tahun 1345 Masehi. Dalam perjalanan dari Benggala ke Tiongkok merupakan tempat yang penting bagi rekonstruksi perkembangan Islam di kepulauan itu. Yang kedua, teori Arab atau teori Mekah. Teori ini antara lain dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, Crawford, Nieman, dan De Hollander. Arnold berpendapat bahwa selain dari Coromandel dan Malabar, Islam Nusantara juga berasal dari Arab. Bukti yang ia ajukan adalah adanya kesamaan mazhab Syafi'i antara di Coromandel dan Malabar dengan mazhab mayoritas di Indonesia atau di Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i yang dibawa oleh para pedagang Coromandel dan Malabar ke Nusantara. Mereka mempunyai peranan penting dalam perdagangan antara India dan Nusantara. Di samping melakukan kegiatan perdagangan, mereka juga menyebarkan agama Islam. Mengenai pendapatnya tentang asal Islam Nusantara dari Arab, Arnold berpendapat bahwa para pedagang Arab membawa Islam kepada saat mereka menguasai perdagangan Barat Timur sejak awal abad ke-7 Masehi dan ke-8 Masehi. Dapat diduga bahwa mereka juga menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Arnold juga mengatakan bahwa sebuah sumber Cina menyebutkan bahwa menjelang perempatan ke-3 abad 7 Masehi, ada seorang Arab yang menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir barat Sumatera. Mereka ini juga melakukan kawin campur atau perkawinan dengan penduduk setempat, sehingga muncullah komunitas Muslim. Yang kedua, Crawford mengatakan bahwa Islam dikenalkan langsung dari Arab. Meskipun demikian, dia juga menegaskan bahwa hubungan bangsa Melayu Indonesia dengan kaum Muslim dari pesisir timur India juga merupakan faktor penting. Yang ketiga, Nieman tidak menyebut tentang waktu masuknya Islam ke Nusantara, sedangkan De Hollander mengatakan kemungkinan pada abad ke-13 Masehi sudah ada orang Arab di Jawa. Nieman dan De Hollander mengatakan bahwa Islam datang ke Hadramaut karena adanya persamaan antara mazhab yang dianut oleh Muslim Hadramaut dengan Muslim Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i. Yang ketiga,
Teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh T.A. Hussein Jayadiningrat. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera, yang berpusat di Samudra Pasai. Dia mendasarkan argumennya pada persamaan budaya dan perkembangan di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan budaya yang ada di Persia. Bukti-bukti persamaan budaya diantara lain adanya peringatan 10 Muharram dan atau Syuro yang merupakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Syiah untuk memperingati hari kematian Husain di Karbala. Tradisi ini diperingati dengan membuat bubur syuro. Bulan Muharram di Minangkabau disebut dengan bulan Hasan Husain, sedangkan di Sumatera Tengah sebelah barat disebut dengan bulan Tabut. Mereka mengarak keranda yang di atas namakan keranda Husain yang disebut dengan keranda kabut untuk dilempari ke sungai. Yang kedua, adanya persamaan antara ajaran Al-Hajj, yaitu tokoh Sufi Iran, dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Persamaan dalam sistem mengeja huruf Arab bagi pengaji Al-Quran tingkat awal. Di samping itu mengenai huruf sin yang tidak yang bisa dilihat di sini ya, atau di makalahnya. Di samping itu mengenai huruf-huruf sin yang tidak bergigi berasal dari Persia, sedangkan sin bergigi berasal dari Arab. Adanya persamaan batu nisan yang ada di makam Malik al-Saleh, yaitu tahun 1267 Masehi, dipantai dengan makam Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi. Di Gersik yang dipesan dari Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut paham Syiah, dan dari sinilah Syiah dibawa ke Indonesia. Jadi hanya beberapa yang bisa saya contohkan dari teori teori Persia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara bahwa dari Timur Tengah atau Arab maupun Gujarat India, tetapi dari Cina. Pada abad ke-9 Masehi, banyak orang Muslim Cina di Kanton dan wilayah Cina sekatan lainnya mengungsi ke Jawa, sebagian Kedah dan Sumatera. Hal ini terjadi karena pada masa Huan Chou terjadi penumpasan terhadap penduduk Kanton dan wilayah Cina Selatan lainnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka berusaha mengadakan revolusi politik terhadap keraton Cina pada tahun 9 Masehi. Pada abad-abad berikutnya, peranan orang Cina semakin tampak dengan adanya bukti-bukti artefak, yakni adanya unsur-unsur Cina dalam arsitektur masjid-masjid kuno yang ada di Jawa, seperti tampak pada atap Masjid Banatan Mustaka yang berbentuk bola dunia yang menyerupai stupa dengan dikelilingi tempat ular. Hampir selalu ada di masjid-masjid kuno di Jawa sebelum arsitektur Timur Tengah memasuki wilayah ini. Motif hiasan di masjid sedang dur, paciran, lamongan, dan lain-lain. Di samping adanya pengungsi Cina ke Jawa pada abad ke-9 Masehi dan pada abad ke-8 hingga 11 Masehi sudah ada pemukiman Arab Muslim di Cina dan di Champa. Cina mempunyai peranan yang besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Di samping bukti-bukti di atas, arsitektur Masjid Demak dan juga berdasarkan beberapa catatan sejarah, beberapa sultan dan sunan yang berperan dalam penyiaran agama Islam di Indonesia adalah keturunan Cina. Misalnya Raden Patah yang mempunyai nama Cina Jin Bun Pat dan Sunan Ampel serta yang lain-lain. Dan kesimpulannya, proses Islamisasi di Indonesia terjadi dengan jalan yang sangat pelik dan panjang, yang didasari pada teori-teori yang beragam pula. Diterimanya Islam oleh penduduk pribumi secara bertahap membuat Islam terintegrasi dan dengan tradisi, norma dan tatanan kehidupan keseharian penduduk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mudah menilai
menerima nilai-nilai dari luar dan menjadi bukti akan keterbukaan sikap mereka. Sikap ini pada gilirannya telah ikut membentuk komunitas Muslim di daerah pesisir yang pada mulanya sebagai tempat interaksi antara penduduk lokal dengan bangsa-bangsa asing, seperti yang disebutkan para pakar dalam teori di atas, yaitu Arab, Persia, India, dan Cina. Salah satu bukti kehadiran bangsa-bangsa asing tersebut adalah adanya perkampungan yang disebut Pakojan atau perkampungan orang Arab, Pacinan, perkampungan orang-orang Cina, Keling atau perkampungan orang-orang India, dan lain sebagainya di Indonesia. Komunitas pribumi yang telah terintegrasi ke dalam Islam selanjutnya terlembagakan secara politis dalam bentuk kerajaan-kerajaan Islam di kawasan ini sejak masa yang paling awal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.